Prabu Basudewa pun menukarkan anaknya dengan anak Nyai Sagopi. Baiklah Sang Prabu, ini putriku, silahkan. Oh iya Nyai Sagopi. Perpisahan yang mengharukan. Prabu Basudewa menyerahkan bayi Narayana kepada Nyai Sagopi. Selamat tinggal, Narayana anakku. Tumbuhlah kuat di antara lumpur dan debu. Suatu saat nanti dunia akan tahu siapa kau sebenarnya. Dengan berat hati, Basudewa kembali ke istana membawa bayi perempuan milik Sagopi untuk diperlihatkan kepada Kangsa sebagai umpan. Aku pergi dulu anakku, Nyai Sagopi, aku pamit. Injih Gusti. Dengan berat hati, Prabu Basudewa kembali ke istana membawa bayi perempuan milik Nyai Sagopi untuk diperlihatkan kepada Kangsa Dewa sebagai umpan. Sementara itu, di pangkuan Nyai Sagopi, Sang Narayana kecil tersenyum tipis, seolah tahu bahwa dialah yang akan menjadi sutradara besar bagi lakon dunia yang disebut Bharatayuda. Fajar belum menyingsing, namun hawa dingin lorong istana Madura terasa menusuk hingga ke tulang. Kangsa Dewa terbangun dengan kaget. Nyawanya belum terkumpul sempurna, tapi ambisinya sudah menyala-nyala. Di hadapannya, Prabu Basudewa melangkah keluar dari kamar persalinan dengan langkah yang sengaja dibuat berat, seolah membawa beban dunia di pundaknya. Kangsa Dewa berteriak, suaranya serak karena baru bangun. Ayada, berhenti di situ. Wah, hampir saja aku kecolongan. Untung telingaku tajam seperti telinga kelinci. Dengar suara langkah kaki saja aku langsung bangun. Mana bayi itu? Cepat serahkan padaku sebelum matahari terbit. Prabu Basudewa tetap tenang. Telinga tajam, katamu. Kangsa, tadi aku lewat di depanmu. Dengkuranmu itu lebih keras daripada suara meriam. Jangankan langkah kaki, kalau ada gajah menari di depan hidungmu pun, aku yakin kau tidak akan bangun. Kau itu bangun karena kedinginan, bukan karena waspada. Kangsa Dewa. Kangsa Dewa sambil malu-malu tapi tetap garang. Jangan banyak bicara. Itu tadi aku sedang semedi, bukan tidur. Sudah, jangan mengalihkan pembicaraan. Mana bayinya? Prabu Basudewa menunjukkan bayi perempuan yang dibungkus kain. Ini, lihatlah sendiri. Kau begitu ketakutan sampai kehilangan akal sehatmu, Kangsa. Ternyata takdir dewa punya cara sendiri untuk menertawakanmu. Ramalan bilang anak ke-8 akan membunuhmu. Tapi lihat, yang lahir adalah seorang bayi perempuan. Apakah kau sebegitu pengejutnya sampai harus takut pada seorang bayi perempuan yang bahkan belum bisa menggenggam jarimu? Kangsa Dewa tertegun melihat bayi tersebut. Perempuan? Bagaimana mungkin? Ramalan itu tidak pernah salah. Kangsa memeriksa bayi dengan kasar. Masa perempuan? Wah. Ayada,
wajah bayi ini kok tidak mirip dengan kamu? Kenapa hidungnya agak pesek dan kulitnya kemerahan seperti bayi desa? Apa kau tidak sedang mencoba menipuku dengan menukar bayi ini dengan anak tukang rumput? Kangso, bayi baru lahir itu wajahnya berubah-ubah. Kalau kau mau yang langsung ganteng, berkumis, dan pakai mahkota, itu namanya bukan bayi, tapi permain ketoprak. Kau ini mau membunuh musuh atau mau mencari model iklan? Terimalah kenyataan. Dewa sedang bercanda denganmu. Musuh yang kau takuti ternyata tidak ada. Malah tiga musuh yang kau cari adalah perempuan. Malu tidak kau punya musuh perempuan, bayi lagi masih kecil. Kangsa Dewa ragu, namun tetap kejam. Aku tidak peduli. Perempuan atau laki-laki kalau dia lahir dari rahim Dewaki, dia adalah ancaman. Berikan bayi itu padaku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Berikan. Kangsa, mau kau apakan bayiku? Sekarang, bayi ini akan aku penggal lehernya. Kangsa merampas bayi itu. Bayi perempuan itu yang sebenarnya adalah penjelmaan dari Dewi Durga. Saat mau dipenggal dari tangan Kangsa, sekarang lihat ini, anakmu akan aku penggal lehernya. Setelah bayi perempuan itu dipenggal, muncullah cahaya berkobar api dari jasad bayi kecil itu. Dan muncullah sesosok wanita, namun dengan wajah yang sangat menyeramkan. Bayi itu berubah menjadi Dewi Durga. Bayi itu yang sudah aku bunuh kenapa bisa menjadi cahaya? Dan bayinya berubah menjadi sosok yang mengerikan setelah aku bunuh. Bayi itu berubah menjadi Dewi Durga dengan suara gaib dan menggema. Piye, wahai Kangsa yang sombong, ketahuilah, bayi yang kau cari tadi tidak ada di sini. Piye, dia sedang tumbuh di tempat yang tidak ada, yang tidak akan pernah bisa kau jangkau. Tunggulah kehancuranmu, Kangsa Dewa. Saat sang hitam dan sang putih datang menagih janji kematianmu, Kangsa Dewa. Kangsa Dewa jatuh tertunduk. Apa? Kenapa bisa seperti ini? Kangsa Dewa pun jatuh tertunduk, wajahnya pucat pasi bagai kertas. Ia sadar telah dipermainkan oleh takdir. Sementara itu, jauh di Widoro Kandang, Raden Narayana kecil tumbuh dengan selamat di bawah perlindungan Nyai Sagopi. Sebuah babak baru dimulai, di mana kegelapan mulai gemetar menghadapi fajar yang akan segera tiba. Beginilah kisah dari lahirnya Sang Prabu Kresna atau Narayana. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sehebat apapun manusia tidak akan bisa merubah takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senantiasalah berbuat baik, karena kita tidak tahu kapan maut akan menjemput kita.
Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bisa menjadi tuntunan sekaligus tontonan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.